Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Salsabila Yuda dari Prodi Pendidikan Matematika 2019 U NIM 012. Di mana pada kesempatan ini saya akan memaparkan program kerja yang sudah dilakukan tim KKN saya, yakni KKNT Surabaya 12, serta diseminasi atau publikasi dari kegiatan-kegiatan kami. Nah, di sini saya sudah mengupload link dari publikasi kelompok kami, yakni berupa website dan juga artikel. Nah, ini mungkin saya bisa langsung ke websitenya terlebih dahulu, sekaligus untuk memaparkan program kerja apa saja yang sudah tim kami lakukan. Nah, pada tampilan awal di mana website ini kami kembangkan secara mandiri. Jadi menggunakan Google Sites seperti ini, kami mengembangkan website ini berdasarkan program kerja yang sudah kami lakukan sejak 14 Maret sampai Juni ini. Nah, yang pertama pada halaman home itu kami mempublikasikan terkait artikel keseluruhan program kerja secara ringkas atau meringkas dari gambaran besar program kerja kami, di mana artikel ini juga dimuat oleh Gema Unesa, di mana ini adalah link tautannya. Mungkin akan saya tunjukkan sekilas saja. Nah, saat itu kami diminta bantuan untuk mempublikasikan kegiatan KKN kami pada Gema Pers Unesa. Nah, jadi dengan headline KKNT Unesa Kelompok Surabaya 12 membentuk masyarakat berintelektual dengan strategi team building, seperti ini. Mungkin saya juga akan menampilkan draft dari publikasi yang ada di Gema pada link yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin kita bisa kembali ke websitenya. Jadi ini terkait latar belakang mengapa kelompok kami memutuskan untuk mengambil asistensi mengajar, di mana kita tahu bahwa dengan adanya pandemi itu berdampak pada sektor kehidupan, salah satunya adalah pendidikan, di mana terjadi learning loss akibat pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh siswa selama 2 tahun belakangan. Nah, karena itulah kami juga melakukan observasi pengamatan terhadap lingkungan di Lakar Santri, khususnya di RW 4, bahwasanya adik-adik usia prasekolah dan sekolah dasar itu mengalami learning loss dengan adanya ketidaktercapaian kompetensi yang seharusnya mereka miliki. Jadi, sedikit informasi bahwa masih banyak siswa atau anak usia sekolah di Lakar Santri itu yang masih belum bisa membaca, belum bisa menulis, bahkan belum hafal perkalian untuk anak kelas 6. Nah, untuk karena itu kami menginisiasi berbagai program kerja, di mana ada 3 program kerja utama dari kelompok kami, yaitu belajar bersama PAUD, kemudian mengaji bareng, dan balai belajar. Nah, ini memberi pendampingan belajar pada anak usia prasekolah dan usia sekolah dasar, khususnya di RW 4 Kelurahan Lakar Santri, Surabaya. Nah, meskipun demikian, kami juga ingin memberikan hal yang lebih kepada masyarakat sekitar. Meskipun tema kami adalah asistensi mengajar, tetapi kita juga ingin memberikan hal yang lebih. Jadi ada beberapa kegiatan, yakni senam sehat bersama, dan juga beberapa pengadaan taman baca untuk meningkatkan minat literasi warga sekitar. Nah, selain itu juga di akhir Mei kemarin kami juga mengadakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengeratkan tali persaudaraan lagi antar masyarakat, juga mengenalkan diri lebih dekat lagi dengan masyarakat, antara masyarakat dan mahasiswa KKN dengan kegiatan bertajuk Gebiar Gembira. Mungkin nanti akan saya perlihatkan secara terpusat ya ke Gebiar Gembira. Jadi mungkin kami akan masuk ke menu-menunya dulu. Jadi mungkin untuk menu yang ini adalah perkenalan anggota kelompok, di mana pertama ini ada tim kami KKNT Surabaya 12, di mana ini logonya. Ada ketua, sekretaris, bendahara, si acara,
si humas, si perkap, si dekdok, dan si konsumsi. Nah, mungkin di sini ada sekilas saja. Saya di sini berperan sebagai sekretaris satu dan teman-teman saya yang lainnya. Nah, dalam program menjalankan program kerja, kami menggunakan strategi team building di mana pada masing-masing mahasiswa itu memiliki tugas masing-masing bertanggung jawab pada setiap proker. Dan meskipun demikian, teman-teman yang tidak menjadi penanggung jawab suatu proker itu tetap akan mendukung pelaksanaan proker yang menjadi tanggung jawab teman yang lain. Jadi kalau misal ada masalah, kita diskusikan bersama untuk saling bertukar pikiran, saran, dan masukan. Nah, yang selanjutnya masuk pada bertaut atau belajar bersama PAUD. Di sini mungkin saya tunjukkan sekilas saja, di mana ini yang menu awal itu adalah gambaran besarnya apa saja yang dilakukan kegiatan bertaut itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di mana terjadi learning loss dan juga ini berdampak pada PAUD, di mana setelah kami melakukan wawancara, observasi terhadap benda-benda PAUD dan juga langsung pada gedungnya, itu ada adik-adik itu masih kurang dalam belajarnya, terutama di pandemi itu mereka nggak mau belajar secara online, jadi banyak liburnya. Nah, juga PAUD ini beberapa waktu vakum dan juga ketika kami KKN baru dibuka lagi. Nah, itu adalah momen penting untuk kami memberikan asistensi belajar untuk adik-adik. Nah, mungkin di belakang ini adalah para penanggung jawab PAUD. Nah, pada laman ini kami menyampaikan beberapa kegiatan kami mulai dari pekan 1, pekan 2, pekan 3 gitu. Jadi kami deskripsikan per harinya. Nah, misalkan seperti ini, pada awal kami melakukan perkenalan dengan adik-adik dan sebagainya seperti ini. Nah, kemudian untuk mabar adalah mengaji bareng. Ini asistensi untuk TPG yang ada di RW 4 Lakar Santri. Dan ini adalah penanggung jawab mabar. Ya, kemudian ada balai belajar. Di mana balai belajar ini merupakan tambahan belajar bagi adik-adik yang ada di Lakar Santri, khususnya anak sekolah dasar. Nah, tapi karena antusiasme dari adik-adik PAUD atau TK itu juga ikut. Jadi kami buka kelas untuk adik-adik yang PAUD atau TK untuk belajar membaca dan berhitung. Nah, berikut ini adalah penanggung jawab dari kegiatan balai belajar. Nah, setelah itu ada SSB Senam Sehat Bersama, di mana di sini dilakukan setiap Sabtu. Nah, tapi waktu di bulan Ramadan kemarin kami memutuskan untuk berhenti karena ya mengingat bulan puasa juga. Nah, ini ada PJ-nya. Nah, kemudian untuk sosialisasi itu ada sosialisasi penggunaan gadget, di mana adik-adik itu diberi semacam nasihat gitu untuk atau sosialisasi dalam bijak menggunakan gadget. Kemudian ada sosialisasi Dukcapil. Ini di awal ketika kami pergi ke balai RW 4 itu diminta untuk membantu kelurahan untuk melakukan sosialisasi Dukcapil. Nah, tetapi sebenarnya dalam pelaksanaannya masih ada sosialisasi lagi, hanya saja pihak kelurahan kemudian mengatakan bahwa sosialisasi Dukcapil ini tidak diadakan lagi. Seperti itu. Nah, kemudian ada sosialisasi sudut buku, di mana ini dalam per hari ini sudut bukunya masih dalam proses finishing, jadi masih dalam penataan buku. Nah, setelah dilakukan sortir, ini bukunya dari donasi. Nah, kemudian ini kami stempel, jadi kami membuat stempel sendiri, bertuliskan KKNT Surabaya 12. Kemudian kami melakukan revitalisasi rak bukunya, jadi rak bukunya itu sudah usang. Kemudian kami pernis seperti itu. Nah, kemudian yang
terakhir adalah program kerja Gebyar Gembira. Mungkin ini di proposal belum ada karena ini adalah program tambahan di mana tujuannya adalah untuk merekatkan kekeluargaan antar RT yang ada di RW 4. Nah, ini ada 3 kegiatan, yakni lomba mewarnai, lomba futsal, dan lomba senam aerobik. Untuk lomba mewarnainya itu anak usia 3-12 tahun yang dibagi atas 2 kategori, yakni usia 3-7 tahun untuk kategori 1 dan 8-12 tahun untuk kategori 2. Kemudian lomba futsal ini untuk se-RW ya, jadi ada RT 1, RT 2, RT 3. Nah, juga tim futsal KKNT Surabaya 12 itu ikut meramaikan. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir dalam pelaksanaan Gebyar Gembira itu ada lomba senam aerobik. Ini lomba senam aerobik itu diikuti oleh RT 1, RW 2, RT 2, RT 3, dan ibu-ibu lansia untuk meramaikan kegiatan ini. Nah, setelah nantinya diketahui juara dari setiap lomba Gebyar Gembira akan diakumulasi untuk mendapatkan gelar juara umum. Nah, ini kan kemarin ada pialanya juga. Jadi, piala yang besar ini merupakan piala untuk juara umum. Seperti itu. Jadi, kurang lebih begitu. Untuk pelaksanaan program kerja sekaligus diseminasinya. Nah, mungkin selain dari website serta publikasi di Gema Pers Unesa, kami juga melakukan publikasi artikel. Hanya saja masih belum terpublikasi, kami masih mendaftarkan tapi ini saya coba untuk kompilasi di Google Drive terlebih dahulu untuk draftnya. Jadi ini ada terkait penerapan model evaluasi CIPP pada kegiatan KKNT Unesa Surabaya 12 di RW 4 Lakar Santri. Jadi kami upload jurnalnya itu terkait evaluasinya dengan model CIPP itu. Nah, di sini saya bekerja dengan teman saya yang dari jurusan BK. Jadi ini ada 2 autornya. Seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin sebagai bukti publikasi kami di jurnal Pengabdian pada Masyarakat. Jadi kami masih menunggu loanya gitu. Atau mungkin ada yang perlu direvisi lagi. Seperti itu. Nah, yang di sini adalah salinan print mode dari yang sudah dipublikasikan oleh Gema Pers Unesa. Seperti itu. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.